Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Zayana Amalia dari program studi fisika. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari penelitian kami untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Pencahayaan dan Suhu Lingkungan terhadap Pola Tidur dan Regulasi Emosi Mahasiswa. Mengapa kami mengambil judul Analisis Pengaruh Pencahayaan dan Suhu Lingkungan terhadap Pola Tidur dan Regulasi Emosi Mahasiswa didasarkan pada dua latar belakang berikut. Yang pertama, mahasiswa sering mengalami gangguan pola tidur dan masalah emosi. Yang kedua, faktor lingkungan seperti pencahayaan dan suhu berperan penting dalam menjaga stabilitas emosi. Masalah gangguan pola tidur pada mahasiswa sekarang itu sangat menjadi perhatian, terutama karena dampaknya yang signifikan tadi terhadap kesehatan fisik dan mental. Banyak mahasiswa yang terlihat mengantuk akibat kesulitan tidur, durasi tidur yang pendek, serta emosi sulit yang sulit dikontrol, seperti stres dan kecemasan. Masalah gangguan pola tidur dan emosi pada mahasiswa telah menjadi isu yang banyak diteliti dalam beberapa tahun terakhir. Dari penelitian oleh Walker pada tahun 2017 menunjukkan bahwa paparan cahaya terang terutama dari perangkat elektronik seperti smartphone dapat meningkatkan produksi hormon melatonin sehingga hormon ini dapat berperan penting dalam mengatur siklus tidur sehingga hambatan produksinya menyebabkan kesulitan tidur dan menurunkan kualitas istirahat. Selain itu, penelitian Okamoto Mizuno dan Mizuno pada tahun 2012 menemukan bahwa suhu lingkungan yang ideal untuk tidur berkisar antara 18 hingga 22 derajat Celcius. Suhu yang terlalu panas atau dingin, visualisasinya, suhu yang terlalu panas atau yang terlalu dingin dapat meningkatkan aktivitas fisiologis tubuh sehingga menyebabkan gangguan tidur seperti sering terbangun pada malam hari, atau sulit memasuki fase tidur normal, sleep deep, sulit bagi kita untuk sleep deep, dan kombinasi antara pencahayaan yang tidak kondusif dan suhu yang ekstrim tidak hanya mempengaruhi pola tidur saja, tapi juga berdampak pada regulasi emosi. Dari pencahayaan dan suhu, kita menemukan apa dan bagaimana. Dari permasalahan yang telah diidentifikasi ini, penelitian ini dirancang untuk menjawab dua pertanyaan utama, yakni bagaimana pencahayaan dan suhu lingkungan mempengaruhi pola tidur, dan bagaimana dampak pencahayaan dan suhu lingkungan terhadap regulasi emosi mahasiswa. Dengan menjawab permasalahan ini, kami dapat memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai interaksi antara faktor lingkungan, pola tidur, dan keseimbangan emosi. Penelitian ini memiliki dua tujuan utama, yakni menganalisis pengaruh pencahayaan dan suhu terhadap pola tidur mahasiswa dan menilai dampaknya terhadap regulasi emosi mahasiswa. Melalui penelitian ini, saya berharap saya dapat mengungkapkan bagaimana faktor-faktor lingkungan seperti pencahayaan dan suhu dapat mempengaruhi kualitas tidur dan keseimbangan emosi mahasiswa, sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk menciptakan lingkungan tidur yang lebih ideal. Metode penelitian kami didesain dengan kuantitatif deskriptif dengan pendekatan survei. Instrumen untuk pengumpulan data kuesioner kami adalah menggunakan kuesioner, di mana di dalam kuesioner akan terdapat beberapa parameter seperti pola tidur, durasi dan kualitas, regulasi emosi, tingkat kecemasan dan stres, dan preferensi pencahayaan dan suhu pada saat tidur. Untuk sampel penelitiannya, kami menggunakan 25 mahasiswa dengan kriteria usia 18-25 tahun yang sedang tinggal di kos, rumah, atau asrama. Untuk
prosedur analisis datanya, kami menggunakan karakteristik responden dengan menguji hubungan antara variabel pencahayaan, suhu, pola tidur, dan regulasi emosi, serta mengukur pengaruh variabel independen terhadap pola tidur dan regulasi emosi. Berikut adalah grafik hasil dari penelitian kami. Kami membuat 3 grafik dari data yang kami kumpulkan, yakni pengaruh pencahayaan terhadap pola tidur mahasiswa, pengaruh suhu lingkungan terhadap kualitas tidur mahasiswa, dan dampak durasi tidur terhadap regulasi emosi mahasiswa. Berikut adalah data hasil penelitian kami. Data yang kami cantumkan di sini adalah data yang sudah kami olah sesuai dengan prosedur menggunakan sistem scoring tadi, menguji hubungan antara variabel, dan mengukur pengaruh variabelnya tadi. Untuk yang 3 itu dimulai dari dari yang paling buruk ke yang paling baik, dari skala 1 ke skala 4. Untuk hasil penelitiannya, kami juga membaginya dalam 3. Yang pertama yakni pengaruh pencahayaan, lingkungan, dan pola tidur. Ini bisa dibilang hasil dari grafiknya tadi. Pengaruh pencahayaan terhadap pola tidur. Mayoritas mahasiswa lebih nyaman tidur dalam kondisi lampu mati. Ini dinilai dengan 19 responden menjawab bahwa mereka tidur menggunakan lampu mati. Mengapa? Karena lampu mati dapat merangsang produksi melatonin tadi untuk tidur yang berkualitas atau untuk pola tidur yang baik. Dan yang kedua, penggunaan gadget sebelum tidur. Rata-rata mereka menggunakan gadget sebelum tidur itu sekitar 2-3 jam. Di sini nilainya 2,1. Nah, cahaya biru dari melatonin ini dapat menyebabkan kita untuk kesulitan tidur. Dan yang ketiga, penggunaan dark mode membantu mengurangi efek cahaya biru. Dan penggunaan redup dianggap ideal, memberikan suasana tenang dan nyaman. Jadi rata-rata mahasiswa itu merasa nyaman dan tenang ketika mereka menggunakan cahaya yang redup atau dark mode lah. Yang kedua, pengaruh suhu lingkungan dan pola tidur. Yang dinilai yakni suhu tubuh, suhu lingkungan, gangguan tidur, durasi tidur rata-rata 5-6, dan kesan durasi tidur rata-rata mahasiswa menjawab tidak cukup. Dan hasil penelitian menunjukkan tentang pengaruh pola tidur terhadap regulasi emosi. Yang pertama, dampak pola tidur terhadap regulasi emosi, yakni durasi tidur singkat mempengaruhi emosi, yakni rata-rata yang tidur di bawah 5-6 jam, waktu tidurnya akan terhambat dari jam 23 sampai jam 00 saja. Jadi mereka itu cuma bisa tidur secara aktif, deep sleep-nya itu cuma 1 jam. Dan gangguan kualitas tidur, mereka akan sering terbangun 1-2 kali per minggu. Dan tidur yang tidak nyaman. Maksudnya tuh kayak kesusahan tidur itu 2-3 hari per minggu. Dan tingkat stres akibat kurang tidur, yakni kadang mengalami stres. Dan tingkat kesegaran di siang hari, kadang merasa cukup segar tapi rata-rata segernya tuh belum optimal. Untuk pembahasannya, yang pertama integrasi pencahayaan dan suhu lingkungan. Pada bagian ini kita melihat pengaruh sinergis ya antara pencahayaan dan suhu lingkungan. Paparan cahaya terang, terutama dari gadget atau lampu menyala, menghambat produksi melatonin, hormon yang penting untuk memulai tidur. Di sisi lain, suhu yang terlalu ekstrim, baik terlalu panas ataupun terlalu dingin, itu dapat menyebabkan ketidaknyamanan fisik. Kombinasi dari dua faktor ini yang akan mengganggu proses tidur secara alami dan menyebabkan mahasiswa lebih sulit untuk tidur nyenyak dan sering terbangun di malam hari. Dampak kualitas tidur terhadap regulasi emosi. Dampak dari kualitas tidur yang buruk terlihat jelas pada regulasi emosi mahasiswa, di mana durasi tidur rata-rata hanya 5-6 jam, jauh dari kebutuhan ideal 7-8. Kondisi ini menyebabkan mahasiswa lebih mudah mengalami stres, perasaan cemas, dan sulit mengendalikan emosi. Secara fisiologis, gangguan tidur meningkatkan hormon kortisol yang berperan dalam respon stres sehingga mahasiswa kesulitan dalam menjaga keseimbangan emosi mereka.
Nah, ini hasil penelitian yang didukung oleh literatur sebelumnya, yakni Walker 2017 yang sempat saya bahas di awal tadi, itu menjelaskan bahwa paparan cahaya terang, terutama cahaya biru dari gadget, mengganggu ritme sirkadian tubuh, sementara dari Okamoto tadi menyatakan bahwa suhu ideal tidur berada pada kisaran 18-22 untuk mencapai tidur yang berkualitas. Kurangnya tidur tidak hanya berdampak pada fungsi kognitif tetapi juga menghambat stabilitas emosi dan keseimbangan mental. Untuk implikasi dari saran dari penelitian kita yaitu terbagi menjadi saran praktis dan teoritis. Yang secara praktis, mahasiswa disarankan untuk tidur dalam kondisi pencahayaan redup atau lampu mati dan mengatur suhu ruangan agar tetap nyaman, yaitu sekitar 18-22, dan menggunakan dark mode pada perangkat elektronik untuk membantu mengurangi gangguan melatonin. Nah, untuk yang secara teoritis yakni menegaskan bahwa tidur berkualitas memiliki hubungan erat dengan regulasi emosi. Oleh karena itu, institusi pendidikan perlu memberikan edukasi serta dukungan psikologi untuk meningkatkan kesejahteraan mental di lingkungan mahasiswa. Untuk kesimpulannya, pencahayaan redup dan suhu lingkungan ideal meningkatkan kualitas tidur, sementara cahaya kurang dan suhu ekstrim mengganggu tidur, menyebabkan durasi tidur pendek yang berdampak pada stres, kecemasan, serta keseimbangan emosi mahasiswa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah perkataan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.